Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Kalau selama ini kekristenan itu isinya, ya perhatikan, kalau selama ini kekristenan itu isinya kita yang menyerahkan beban kepada Tuhan Yesus. Para pendoa, pengkhotbah, gembala, ya pemimpin pujian, kesaksian-kesaksian, maaf, hampir 100% isinya itu cuma bawa kepada Tuhan Yesus, betul nggak? Percaya ada mujizat, ada jalan keluar. Masalah saudara seberat apa, Yesus sanggup untuk mengangkatnya. Pokoknya isinya begitu. Jangan takut menghadapi masalah, Dia pasti tolong saudara. Ya, maaf lagi sekali, saudara, kalau selama ini kekristenan kita hanya berputar-putar, beban kita yang kita bawa kepada Tuhan Yesus, maka sampai kapanpun juga kekristenan kita tidak akan jadi Kristen yang benar. Mengapa? Karena firman yang kita mau baca dari Matius 11 ayat 29 ini jelas sekali bahwa kita pun harus siap, berani, dan mau memikul, menanggung bebannya Tuhan Yesus. Pasti tidak banyak orang Kristen yang mengerti ini. Yaitu tadi konsepnya, karena selama ini hanya beban kita yang kita bawa kepada Tuhan Yesus. Bahkan maaf saya berkata bukan mau menghakimi atau merendahkan, pendeta dan hamba Tuhan pun sedikit sekali yang mengerti bahwa Tuhan Yesus pun itu punya beban yang harus kita pikul. Coba baca kalimat pertama, bebannya siapa yang kita pikul? Baca, sudah? Matius 11 ayat 29. Pikullah kuk yang kupasang. Ya, stop sampai situ dulu. Saudara, Tuhan Yesus justru punya pikulan. Katakan amin. Amin. Kata kuk atau pikulan itu beban. Jadi Tuhan Yesus itu punya beban. Nah, pasti kaget yang baru dengar ini. Pak, nah kalau Tuhan Yesusnya punya pikulan, punya beban, punya masalah, nah aku bagaimana lagi nanti ini? Betul? Maka itu kita harus berubah menjadi Kristen yang benar, bahwa Dia punya beban. Nah, bebannya itu ingin Dia bagi dengan kita. Kok nggak ada yang ngamen? Aneh bukan kedengarannya? Selama ini kita hanya dengar, serahkan bebanmu kepada Tuhan Yesus. Maka itu maaf, hampir 100% kalau gereja mengajak orang Kristen membuka Matius 11, pasti yang dikasih coretan tanda di Alkitabnya ayat 28. Betul tidak? Nah, itu dia. Nah, itu menunjukkan kita egois. Selama ini kita jadi Kristen, kita hanya menyerahkan beban kita kepada Tuhan Yesus. Betul tidak? Ya toh? Karena ayat 28 memang betul. Marilah kepadaku. Siapa? Semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Marilah kepadaku. Serahkan beban itu. Nah, maka itu kalau kita pakai logika anak-anak mengerti firman ini, maka kekristenan kita jadi Kristen yang benar. Bagaimana benar? Kalau ayat 28, baca lagi ya, semua lihat Alkitab saudara. Kalau ayat 28, siapa yang mengundang siapa dan mengangkat beban siapa? Ayo, pertanyaannya jelas nggak? Saya ulangi, siapa yang mengundang siapa dan mengangkat beban siapa? Ayo jawab. Yesus mengundang kita untuk ngangkat beban kita, supaya kita bebas dari beban. Betul? Tapi ayat 29 dia ngomong apa? Pikulakuk. Coba renungkan, ini logika anak-anak. Nah, kalau dia sudah minta kita untuk menyerahkan pikulan di pundak kita, lalu ngapain dia kasih pikulan baru lagi? Sadar nggak? Loh, saya tanya, sadar tidak? Loh, aneh nggak ini? Cepat jawab. Iya toh? Kan dia minta, ayat 28 dia minta apa dari kita? Ayo, ayat 28 dia minta apa kita? Beban kita. Semua yang menekan, serahkan. Selesai diberi, dia kasih apa lagi? Dia kasih beban baru. Nah, itu kan namanya, betul tidak? Apa-apaan itu? Saudara, inilah kekristenan yang benar. Jadi tolong mulai hari ini para hamba Tuhan, pemimpin pujian, pendoa, jangan hanya
mengajak orang yang punya masalah datang kepada Yesus tanpa meneruskan ke ayat 29 bahwa setelah kita ditolong oleh Tuhan Yesus, beban kita diangkat, maka kita pun harus memikul bebannya. Amin. Ini yang hebat sekali. Kalau tidak, Kristen kita Kristen yang cengeng, Kristen anak-anak, maunya minta tolong terus kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tidak pernah mikir betapa dia pun punya beban yang ingin kita angkat bersama-sama. Jadi bagaimana selanjutnya? Mau mikul atau tidak? Amin. Saya tanya, mau mikul beban Tuhan Yesus atau tidak? Amin. Ya harus. Tidak bisa tidak, karena itu permintaannya. Karena ini yang Tuhan mau. Coba beri tanda Matius 11, nanti kita kembali ke situ. Kenapa? Yohanes 4:34, silakan dibaca. Kata Yesus kepada mereka, Ya. makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, makananku. Coba jawab saya, apa kata lain makananku? Kalau ada orang berkata kepada saudara tentang sesuatu, wah itu makananku, itu artinya apa? Kebiasaan. Itu tanggung jawab. Saudara, siapa pernah ingat Rasul Paulus pernah berkata di 1 Korintus 3 ayat yang ke-9 bahwa kita ini teman sekerja Tuhan Yesus, partnernya. Nah, kalau teman sekerja itu artinya apa? Ayo jawab, kalau teman sekerja artinya apa? Sama-sama. Sama-sama bekerja. Oke, renungkan yang lain. Saya minta ibu-ibu juga jawab ini. Apa artinya teman sekerja dalam hidup sehari-hari? Satu pekerjaan. Rekan kerja, satu pekerjaan. Satu apa? Satu kantor. Satu kantor. Satu beban yang sama. Nah, kalau kita ini rekan sekerja Tuhan Yesus, berarti yang harus kita selesaikan juga pekerjaan siapa? Iya, pekerjaan teman sekerja ini. Nah, selama ini dari apa yang saya katakan dari awal tadi, ada enggak kalau kita rekan sekerja dengan Tuhan Yesus, tapi faktanya lebih banyak siapa yang kerja untuk siapa selama ini? Ayo jawab. Selama ini ngaku orang Kristen ini, yang lebih banyak siapa kerja untuk siapa? Selama ini Tuhan Yesus kerja untuk kita. Tiap kali berdoa pasti nangis masalah lagi. Betul nggak? Hari-hari yang kita pikirkan cuma masalah lagi untuk kita. Tuhan tolong Tuhan. Saya sudah puasa sekian hari ini Tuhan. Kenapa belum ada jawaban? Tuhan, anak kami ini Tuhan bagaimana? Tuhan, rumah ini Tuhan. Terus gitu. Lalu kapan kalau kita ini rekan sekerjanya, kita pernah tanya apa pekerjaan Tuhan Yesus yang belum selesai kami mau selesaikan? Kok enggak amin? Amin. Makananku ialah melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, nah itu hari-hari dalam hidupku, itu kebiasaanku. Selama ini kebiasaan kita cuma memberi beban kepada Tuhan Yesus. Betul tidak? Semua masalah kita, persoalan kita, kita bawa kepada Dia. Tapi mulai hari ini kita harus berubah, ya. Mulai hari ini kita harus berubah untuk sadar dan mau menerima beban rekan sekerja kita. Katakan amin. Kalau kekristenan kita tidak melakukan ini, maka kita tidak layak disebut rekan sekerja. Masa namanya rekan sekerja? Yang kerja cuma satu, dia aja kita santai-santai. Dan itu nggak benar. Jadi mulai hari ini kita harus jadi Kristen yang seimbang. Katakan amin. Kristen yang benar. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang belum selesai di dunia ini. Bisa berkata amin? Masih banyak. Maaf, kalau selama ini kita tuh mendengar kata pekerjaan Tuhan, pasti yang ada cuma seputaran bangun gedung gereja. Betul enggak? Ayo kamu ke sekolah Alkitab. Ayo kamu mulai melayani musik. Ayo kamu sibuk ini. Maaf saudara, bukan. Semua yang saya katakan itu pekerjaannya gembala, itu programnya gereja yang secara organisasi. Lalu apa
yang menjadi beban? Tuhan Yesus. Buka Ibrani 7 ayat 25. Biarlah mulai hari ini semua kita jadi Kristen yang benar. Mau berkata amin? Jangan jadi Kristen yang cuma sepihak saja. Dari kita kepada Tuhan Yesus cuma lempar-lempar beban, melempar sampah tiap hari kepada Dia, lempar masalah kepada Dia. Sudah waktunya kita pun siap dilempari masalah dari. Nah, pasti saudara kaget, Tuhan Yesus punya masalah. Dan ini masalahnya, menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Itu masalah Tuhan Yesus. Berarti pekerjaan Bapa belum selesai di bumi. Amin. Dia perlu kita. Ibrani 7:25, saya terangkan dulu sebelum dibaca. Inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab, jadi bukan cuma dalam perjanjian baru, yang menunjukkan kepada kita apa pekerjaan Tuhan Yesus sekarang di surga. Sejak Dia naik ke surga 2000 tahun yang lalu, sampai nanti Dia datang kembali. Tidak ada ayat lain di Alkitab yang pernah menyebutkan apa pekerjaannya. Maaf, selama ini semua gereja percayanya begini. Oh, sejak Yesus naik ke surga sampai nanti Dia datang, Dia cuma memuji-muji Bapaknya, Dia cuma terima pujian kita. Salah, itu gak ada ayatnya. Itu cuma tafsiran, cuma perkiraan. Tapi Ibrani 7:25 ini satu-satunya ayat yang memberitahukan kita sejak Dia naik ke surga sampai nanti datang kembali ke dunia, Dia itu ngerjain apa. Temukan kata senantiasa. Ada tidak kata senantiasa di ayat itu? Ada? Nah, apa arti kata senantiasa? Kata lainnya apa? Terus menerus, selalu. Nah, Dia selalu ngapain? Terus menerus ngapain selama di surga? Menjadi apa kita? Pengantara kita. Dan kitanya bukan kita. Ya, kitanya itu orang-orang yang belum percaya kepada Dia. Coba perhatikan baik-baik. Tolong bacakan kalimat pertamanya. Ayo diuraikan. Jadi sampai di ayat ini, maaf, ternyata selama ini kita kurang teliti baca Alkitab. Betul tidak kalau saya ngomong ini? Tadi Matius 11 kita cuma putus sampai ayat 28. Kita tidak pernah teruskan. Nah, itu yang salah. Betul tidak? Padahal setelah beban itu beban kita diangkat oleh Tuhan Yesus, Dia mau memberi beban baru kepada kita. Yaitu bebannya siapa? Beban Dia. Dan beban Dia kita sudah tahu di Yohanes 4:34. Menyelesaikan pekerjaan Dia dan melakukan kehendak Dia. Makananku. Sekarang kita temukan di Ibrani 7:25. Apa pekerjaan Dia selama ini? Mulai baca dari awal. Karena itu, ya, lanjut siapa aja boleh, ayo. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Nah, stop dulu. Pelan-pelan ya, supaya kita tahu kata kita itu siapa. Banyak ayat di Alkitab kita perkosa. Maaf kata ini jelek. Diperkosa untuk apa? Saudara, kalau ada kata perkosa, itu kan karena dipaksakan, bukan kemauan sendiri. Nah, orang Kristen hamba Tuhan banyak memperkosa firman Tuhan untuk dicocok-cocokkan sesuai keperluannya sendiri. Maka itu banyak firman yang tidak keluar rahasia atau yang sesungguhnya. Karena kita cuma lihat dari pihak kita. Aku perlu Tuhan, aku perlu Tuhan. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa Tuhan pun perlu kita. Amin. Hari ini kita disadarkan Tuhan perlu kita. Nah, salah satu hal terbesar, masalah dan keperluan Tuhan Yesus ada di ayat 25 Ibrani 7. Yesus sangat sanggup. Sanggup apa? Kalimat pertama. Menyelamatkan berapa orang? Semua orang yang oleh Yesus percaya kepada
Tuhan, Bapa di surga. Pelan-pelan. Saudara dan saya sekarang ini sudah percaya Tuhan Yesus, kepercaya kepada Bapa oleh Tuhan Yesus atau belum? Pertanyaannya agak aneh, tapi ini penting. Loh, saya tanya, sekarang ini kita ini sudah termasuk golongan orang-orang yang percaya kepada Dia atau belum? Loh, kita sekarang ini di sini sudah atau belum? Sudah. Berarti kita masih perlu perbuatan Tuhan Yesus itu untuk menyelamatkan kita atau tidak? Tidak. Lalu untuk siapa lagi Dia buat itu? Ayo, untuk siapa Dia buat itu? Semua orang yang belum percaya kepada Dia. Menurut saudara, sekarang sudah banyak atau masih banyak yang belum percaya? Nah, ini yang kita harus sadar, saudara. Berarti beban Tuhan Yesus masih sangat besar. Sebab masih banyak orang belum percaya Dia. Lanjutkan pembacaannya, ya. Terus lanjut tadi, ya, Roni. Sebab Dia hidup senantiasa. Nah, sebab Yesus hidup terus menerus, senantiasa, tidak putus-putus, yaitu hidup untuk menjadi pengantara mereka. Nah, merekanya ini bukan kita lagi, orang yang belum percaya Dia. Ini tugas kita. Saya ulangi, tidak ada ayat lain di seluruh Alkitab yang menuliskan dan memberitahu kita Dia itu ngapain di surga sekarang sejak Dia naik. Ternyata ini ayat. Dan Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Saya berikan pertanyaan ini kepada saudara supaya hari ini Kristen kita jadi Kristen yang normal. Maaf, suka nggak kalau orang berkata, kamu itu abnormal? Suka tidak? Kenapa nggak suka? Apa itu abnormal? Bukan aneh, gila. Di luar kebiasaan, aneh, abnormal kamu itu. Nah, Kristen yang normal adalah kerjasama, teman sekerja bersama Yesus. Tadi sudah jawab, apa itu artinya teman sekerja? Ya kerja bersama-sama, satu kantor, satu pekerjaan, harus seimbang. Kita tidak boleh enak-enak lalu teman kita suruh kerja sendiri, terus kita terima bagiannya juga, enak sekali. Ada yang mau nggak seperti itu? Loh, ada yang mau nggak dikerjakan seperti itu? Tidak mau. Tapi selama ini kita buat itu kepada Tuhan Yesus. Kita hanya maksa Dia, minta Dia, selesaikan masalahku, tolong aku Tuhan, berkati kami Tuhan. Tapi kita nggak pernah mikir Dia pun punya beban yang harus kita pikir. Bebannya adalah Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka yang belum percaya kepada Dia sampai hari ini. Nah, saya mundur lagi. Dulu sebelum kita percaya Tuhan Yesus, kita ada di poin yang mana dari ayat 25? Kalau poin pertama tadi berarti orang-orang itu sudah percaya Yesus menyelamatkan. Tapi di poin kedua ada yang belum percaya Dia. Nah, dulu sebelum kita percaya Dia, kita masuk poin kedua, bukan? Betul? Yesus menjadi pengantara kita untuk kita diselamatkan. Nah, seharusnya setelah kita diselamatkan, karena Ia hidup senantiasa mencari orang berdosa seperti kita dulu. Lalu sekarang kita sudah jadi orang percaya. Jahat nggak? Kalau kita cuma bilang, terima kasih ya Tuhan Yesus, terus kita pergi. Ngerti maksud ini, saudara? Jadi konsep ini yang harus ada di benak kita. Pertanyaannya, mereka yang belum percaya Tuhan Yesus itu adanya di gereja atau di luar gereja? Nah, yang lain jawab, mereka yang belum percaya Dia itu adanya di dalam gereja atau di luar gereja? Nah, maaf, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Jadi, kalau kesibukan orang Kristen dari Senin sampai ketemu Senin lagi cuma di seputaran gereja, salah atau benar? Kenapa salah? Nah, saudara ngerjakan di mana? Ya jujur ngaku. Maaf, saya berani berkata, model-model kita ini lebih banyak di seputaran gereja daripada di luar gereja. Loh, betul tidak? Itu kesalahan besar. Nggak usah lihat Jakarta, nggak usah lihat kota lain, lihat Jayapura saja. Yang tadinya kota Kristen dari awal. Betul tidak? Ayo jawab. Menurut saudara sekarang ini narkoba dengan Injil, mana yang laku keras? Apa jawabnya?
Narkoba. Aneh tidak? Loh, aneh tidak? Nah, ini dia. Nah, tadi yang aneh itu kan abnormal. Kenapa narkoba bisa lebih laku daripada Injil? Salah setan? Ayo jawab, salah setan? Tidak. Salah gereja. Salahnya kita. Karena setan itu ternyata lebih pintar memenangkan jiwa daripada orang Kristen. Lo jawab iya atau tidak? Lo iya atau tidak? Cepat ngaku. Nah, berarti gereja harus belajar dari setan untuk pintar menangkan jiwa. Kaget lagi pasti ngomongin. Gereja punya teori untuk memenangkan jiwa. Jawab iya atau tidak? Teorinya bagus-bagus lagi. Tapi kenyataannya setan lebih pintar memenangkan jiwa. Tiap hari jumlah orang baru yang kena narkoba jauh lebih banyak orang baru yang percaya Yesus. Iya atau tidak? Saya tanya, narkoba pakai iklan tidak? Tidak. Gereja pakai iklan tidak? Pakai. Nah, lebih goblok lagi kita ini. Yang nggak pakai iklan lebih laku daripada yang pakai iklan. Berikut, yang gratis yang mana antara narkoba dan Injil? Bahkan narkoba itu mahalnya luar biasa. Harga sabu-sabu sudah hampir 2 juta 1 gram. Kalah harga emas. Yang ketangkap gara-gara narkoba banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Banyak. Yang dihukum mati dan sebagainya banyak atau tidak? Loh, banyak atau tidak? Banyak. Logikanya, setelah fakta itu nyata, ketangkap, dihukum, profesi hancur. Lihat berapa pejabat yang terakhir lagi ribut besar, justru pangkat tinggi dari BIN, Badan Narkoba Internasional itu, ternyata juga kena narkoba. Pejabat-pejabat. Ya, seharusnya kalau melihat fakta itu, pengguna narkoba itu makin kurang atau makin bertambah? Kalau lihat fakta seharusnya. Ayo jawab, berkurang atau bertambah? Makin kurang. Makin kurang seharusnya, karena masuk penjara begitu banyak. Tapi faktanya ada yang aneh. Saudara, kita melihat fakta ini, maka itu, maaf, kalimat tadi mengagetkan banyak pendeta. Belajar dari setan. Ya harus, karena mereka lebih pintar cari jiwa daripada kita. Kenapa tidak? Artinya ini memalukan sekali. Berikut kalimat ini lebih gak enak lagi. Waktu iblis punya visi. Iblis punya visi tidak? Punya, visinya jelas. Yaitu membawa sebanyak-banyaknya orang masuk neraka. Supaya orang jatuh dalam dosa. Nah, untuk mencapai visi itu, iblis punya sekolah dosa atau tidak? Tidak. Nah, pertanyaan penting ini. Iblis punya sekolah dosa atau tidak? Untuk mencapai visi supaya semua orang jatuh dalam dosa? Tidak, siapa yang mau sekolah kalau udah sekolah dosa? Nah, ini masalah. Yang gak punya sekolah tapi punya visi, visi tercapai. Gereja punya visi tidak? Ya harus. Apa visinya? Beritakan Injil ke seluruh dunia dan seterusnya. Lalu gereja buka sekolah Injil, sekolah kitab, sekolah teologi dan sejenisnya. Buka tidak? Nah, ngerti nggak pertanyaan saya? Yang sama-sama punya visi. Gereja punya visi, setan punya visi. Yang satu nggak punya sekolah, yang satu punya sekolah. Logikanya, yang berhasil yang punya sekolah atau yang tidak punya sekolah? Yang punya sekolah. Faktanya, makin goblok yang punya sekolah. Pernah nggak saudara berpikir seperti itu? Maka itu saya mungkin jadi satu-satunya pendeta di Indonesia yang ingin nutup semua sekolah kitab, sekolah teologi. Nggak ada gunanya. Jangan tersinggung. Lu betul tidak? Nggak ada gunanya, saudara. Buktinya, yang nggak pakai iklan, laku. Harganya mahal, laku. Dampaknya mengerikan. Penjara, rusak karirnya, hancur hidupnya, mati, laku. Nggak punya sekolah, laku. Kita ini lihat, Injil itu gratis. Dampaknya hebat gak orang yang percaya Injil? Loh, dampaknya hebat gak? Coba jawab. Luar biasa. Pengampunan, keselamatan, dan semuanya. Pakai iklan, nggak laku. Punya sekolah lagi. Maaf, kalau kekristenan tidak mau berubah dan tetap ngotot dengan konsep yang lama, setan tertawa lihat kita. Kita nggak pernah dengar loh ada setan rapat untuk narkoba laku. Tapi kita sering dengar gereja buat sidang ini, seminar ini untuk Injil laku.
Betul nggak saudara? Cobalah kita merenung. Ini yang menyedihkan sekali. Jadi pulang dari pertemuan ini, semua kita harus merubah konsep. Lihat itu doa-doa yang diadakan oleh gereja. Doa ini, doa itu, betul tidak? Sudah setting berapa kali sudah ke sini. Terus hamba Tuhan siapa lagi yang dari Amerika, dari Jerman, dari mana saja. Mungkin dari kutub aja belum ke sini kali. Kurang model apa? Setiap kali ada hamba Tuhan, saya nggak tahu. Ini jadi lagi nggak Peter Youngren datang ke sini? Oh sudah ya. Bayangan ratusan juta atau miliaran barusan biaya itu. Siapa yang jadi panitianya? Menyedihkan saudara. Setan tuh nggak pernah keluar duit loh, malah dapat duit banyak mereka. Kita ini sudah keluar duit, capek. Kalau dibandingkan jerih payah gereja buat acara-acara gede-gedean itu, sebanding nggak dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan? Jawab, sebanding tidak? Tidak. Setan itu paling irit, nggak keluar duit banyak, malah dapat jiwa banyak, dapat duit banyak juga. Kita ini keluar duit banyak, berdoa, rapat ini, rapat itu. Tiap kali rapat aja panitia habis berapa tuh untuk makannya, untuk macam-macam itu. Buat panggung berapa puluh juta lagi itu. Sound systemnya, lampunya, selebarannya, rapat-rapat konselernya, pembimbingnya. Oh itu berapa duit lagi. Tapi ini faktanya, kita nggak bisa sebanyak setan memenangkan jiwa. Nah, jadi apa pekerjaan Tuhan Yesus di surga? Menjadi pengantara. Itu kata pendoa syafaat itu di sini. Nah, waktu dia jadi pengantara, sisa dari orang-orang yang belum percaya dia itu tidak mau sendirian. Prinsip yang dia pakai waktu doa di Getsemani, masih ingat? Dia ngajak teman tidak waktu doa di Getsemani? Tidak. Ngajak. Siapa itu? Iya, ada berapa orang temannya? 3. Petrus, Yohanes, Yakub. Ngajak teman. Nah, sampai hari ini dia sudah selesai belum bersyafaat? Lu jawab, sudah selesai belum? Belum. Kenapa belum selesai? Karena masih banyak yang belum percaya dia. Maka itu sebagai partner, teman sekerja, catat ini. Dia mau cari teman untuk doa. Nah, sebagai partnernya, mau nggak kita menemani dia berdoa? Maaf, saya cuma cerita. Karena firman itu saya sudah ngerti lama dari tahun 70-an yang lalu. Sehingga apapun yang saya kerjakan, saya selalu berusaha untuk mencari apa yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada saya sebagai rekan sekerja. Jadi misalnya begini, kalau sekarang ini Tuhan Yesus lagi bersyafaat menjadi pengantara untuk orang-orang mabuk di sekitar kita di Jayapura atau di kota raja ini. Nah, kalau kita membuka diri, Tuhan Yesus akan panggil kita. Mau nggak kamu aku utus untuk nemui orang-orang mabuk itu? Nah, tahun 89 bulan Agustus, seperti biasa saya bersekutu dengan Tuhan Yesus dan saya membawa diri. Ternyata saat itu Tuhan Yesus sedang mikirkan Papua. Nah, ketika dia sedang menjadi pengantara untuk Papua, saya diajak. Waktu itu saya masih ada di Amerika. Saya nggak pernah mikir Irian waktu itu masih nama ini. Tiba-tiba ada beban lewat satu buku yang saya baca. Dan saya tahu Tuhan bertanya kepada saya, Daniel, kamu mau nggak mikul beban kuku ini untuk kamu ke Papua? Agustus 89 saya dapat pernyataan itu. Saya mulai berdoa, mempersiapkan diri apa saja. April 90, saya lupa tanggalnya, saya mendarat di Sentani. Itu pertama kali saya ke daerah Jayapura. Nah, begitu tiba, akhirnya saya tahu harus di sini. Langsung tahun 91 kami dirikan sekolah SMA Kristen di Wamena. Maaf, kenapa harus sekolah? Ini yang harus kita tahu. Maaf ya, semua pendeta, semua hamba Tuhan, kalau mendengar Tuhan panggil ke suatu daerah, maaf, langsung buka gereja. Jawab iya atau tidak. Nah, ini salah. Ini sangat salah. Apalagi di tanah Papua sudah tanah Kristen, banyak gereja, tapi masih banyak orang dibelenggu oleh dosa. Saya tidak buka gereja karena sudah banyak. Ngapain? Begitu tadi siang dengar kabar dari Roni, dari Prio, di Sentani pecah lagi gereja, muncul gereja baru lagi. Mau sampai kapan? Dari pagi
dalam pesawat di Jakarta menuju Sentani, ternyata saya ketemu seorang hamba Tuhan. Saya nggak kenal dia, tapi dia tahu saya. Terus, aduh puji Tuhan, saya senang ketemu Pak Pendeta Daniel. Saya ini lagi mau merintis pelayanan di Jayapura, Pak. Aduh, dengar kata merintis, saya tuh jengkelnya luar biasa. Saya bilang, Pak, sudah terlalu banyak gereja di sini. Mau ngerintis apa lagi? Kenapa nggak ke Aceh saja untuk ngerintis? Diam dia, nggak bisa ngomong. Belum betul tidak, saudara? Sudah kebanyakan di sini dirintis lagi. Nah, itu bukan teman sekerja Tuhan Yesus. Kalau teman sekerja Tuhan Yesus harus tahu, teman sekerja kita ini hatinya sedang mikir apa, bebannya apa. Nah, itu kembali ke Matius 11:29 tadi. Pikul kuk yang ku pasang. Jadi bukan pikulan sinode, bukan pikulan pemimpin daerah untuk kita diutus ke satu tempat dan buka gereja baru, tidak. Saudara, waktu saya sampai di Jayapura, Sentani, terus ke Wamena, kami satu tim mulai bertanya, apa yang diperlukan oleh masyarakat Papua ini? Kami nggak mikir buka gereja, sebab sudah ada. Maka kami mendapatkan yang diperlukan oleh orang Papua adalah pendidikan yang sangat baik untuk mereka. Maka kami buka sekolah, bukan buka gereja, karena itu beban Tuhan Yesus. Nah, itu salah satu contoh. Jadi saudara dan saya harus jadi rekan sekerja Tuhan Yesus yang memikul bebannya, karena dia beri pikulan itu kepada kita. Nah, kembali ke Matius 11 ayat 29. Kalimat terakhirnya apa? Coba lihat kalimat terakhirnya, itu penting. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, kalimat terakhirnya. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa kata lain? Kalimat lain mendapat ketenangan. Jiwa dapat ketenangan. Kalimat lainnya itu apa? Damai. Damai, sejahtera. Apalagi yang umum itu terurani, kata damai sejahtera. Senang, bukan. Kurang lagi. Apa? Tentram, tidak stres. Ayat 30 berkata, kenapa? Yang memikul pikulan Tuhan Yesus itu tidak stres, tenang, damai sejahtera, aman, tentram semuanya. Karena kalimat terakhir ayat 30, Sebab kuk yang kupasang itu enak. kuknya enak dan bebannya ringan. Apa kesimpulannya? Tolong sampaikan kepada banyak rekan-rekan hamba Tuhan. Ternyata secara fakta, saudara, fakta ya, jangan tersinggung, tapi ini fakta. Karena saya tahu di sini nggak ada gembala. Kalau ada saya minta maaf. Menurut saudara, jadi gembala sidang itu berat atau ringan? Saya jawab, faktanya loh. Berat. Maka itu kalau saya lihat gembala-gembala sidang itu, aduh, bebannya itu berat sekali. Semua gembala berkata begitu. Nah, kalau menurut ayat 29, 30 Matius 11, ringan atau berat bebannya gembala itu? Ringan. Nah, kalau ada hamba Tuhan stres, tidak mengalami ketenangan di jiwanya, tidak tentram, nggak ada damai, pasti yang dipikul itu beban sinode, beban mertua, bukan bebannya Tuhan Yesus. Katakan amin, kok saudara kurang. Bebannya sinode dan bebannya mertua itu beratnya luar biasa. Tapi kalau bebannya Yesus itu enak kuknya, ringan bebannya. Amin. Itu bedanya. Yang menyatakan diri aku rekan sekerja Tuhan Yesus, itu hanya bisa dinilai dari dua hal. Satu, cara hidupnya, jiwanya rileks, tentram, damai, atau penuh ketegangan. Yang kedua, hasil. Kalau kita memikul beban Tuhan Yesus, maka hasil jiwa-jiwa baru itu nampak atau tidak? Harusnya nampak atau tidak? Nampak, karena kan hatinya untuk orang-orang baru. Tapi maaf, jangan tersinggung. Saya minta saudara jawab dengan baik. Lah, menurut saudara sampai hari ini, gembala-gembala yang saudara kenal, itu kesibukannya ngurus yang sudah Kristen, atau lebih banyak yang ngurus yang masih di luar gereja? Nah, berarti salah. Karena Lukas 15 menuliskan, gembala yang benar harus rela meninggalkan yang berapa? 99. Tapi cari satu yang hilang. Mengapa gereja lupakan hukum kasih itu? Gereja sekarang hampir 100%
membalik fakta itu. Rela meninggalkan yang satu, tapi ngurus yang 99. Maka itu yang menyebut diri pelayan Tuhan, hamba Tuhan, lulusan sekolah teologi, soal kitab dan sejenisnya, kriteria cuma satu. Siapa yang lebih banyak datang kepada kita? Orang berdosa atau orang Kristen? Jangan jawab orang Kristen yang berdosa. Awas begitu jawabannya. Kalau gembala menjawab, oh kami banyak melayani orang Kristen yang berdosa, berarti dia salah jadi gembala. Masa sudah Kristen kok berdosa terus? Betul tidak? Sudah salah. Ini yang kita harus ubah dalam konsep pelayanan kita mulai hari ini. Tuhan Yesus masih punya banyak beban, dan dia tidak bisa pakai malaikat. Dia perlu kita untuk menyelesaikan. Pikirkan itu, saudara. Pikirkan itu. Ini kerinduan Tuhan. Coba buka Lukas 15 ayat 1. Tolong bacakan. Ya, Lukas 15 ayat 1, silakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Iya, stop dulu. Saudara, firman ini luar biasa. Saya beri beberapa pertanyaan. 1. Para pemungut cukai dan orang berdosa waktu itu bisa masuk ke bait suci atau tidak? Ayo, bisa masuk bait suci atau tidak? Tidak. Mereka ditolak oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Nggak boleh masuk. Tapi mereka takut nggak datang kepada Tuhan Yesus? Nah, ini yang luar biasa. Pertanyaan berikut. Tolong saya beri kata lain tentang biasanya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus. Kata biasanya apa? Sering. Umumnya. Terus ada lagi yang lain. Apa biasanya? Apa? Selalu. Nah, ini pertanyaannya. Kalau saudara menyebut diri hamba Tuhan, saudara menyebut diri pelayan Tuhan, saya balik dengan pertanyaan ini. Siapa yang biasanya, selalu, sering, umumnya datang kepada saudara untuk mendengarkan saudara bicara tentang firman Tuhan? Ngerti pertanyaan ini? Kalau yang biasanya datang kepada kita, yang menyebut diri gembala, hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan sejenisnya, itu hanya yang sudah Kristen saja. Berarti salah tidak hidup panggilan kita? Jawab salah atau tidak? Salah. Artinya kalau gereja dijauhi orang berdosa, maka di gereja itu banyak ahli Taurat, imam-imam dan orang Farisi. Aminkan supaya tahu yang lain itu. Mengerikan sekali. Tetapi kalau hidup kita, orang berdosa nggak takut datang dan mau mendengarkan kita mengajar, berarti kita rekan sekerja Yesus yang benar. Amin. Maka itu pertanyaannya begini. Dalam seminggu, dalam sebulan, berapa banyak orang berdosa datang kepada saudara? Atau pertanyaannya, kapan terakhir kali orang berdosa datang kepada saudara? Awas bilang, Mall Saga belum dibangun. Awas. Ngerti kata itu? Saudara, ini penting. Maka itu Kristen kita harus jadi Kristen yang teman sekerja Yesus, yang betul-betul siap untuk memikul beban. Jadi pertanyaannya adalah itu, kapan orang-orang berdosa datang kepada kita? Pelacur-pelacur di sekitar rumah kita, pengedar-pengedar, pemabuk-pemabuk, nggak takut datang. Berarti kita gereja yang benar. Lepas daripada itu kita gereja yang salah. Ini harus kita kerjakan dalam hidup kita, karena itu beban Yesus. Coba baca Yohanes 17 ayat 20. Aduh, tiap kali saya baca ayat ini, saya pasti menangis. Beban Yesus begitu berat. Yohanes 17 ayat 20. Mereka di situ siapa? Murid-murid. Kita yang sudah percaya. Betul? Lanjutkan. Tapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Saya beri pertanyaan pelan-pelan. Dan bukan hanya untuk mereka ini saja Bapak, aku berdoa, yaitu untuk kita yang sudah selamat, tetapi juga untuk orang-orang yang akan percaya kepadaku oleh karena apa? Baca lagi. Pemberitaan mereka. Pemberitaan siapa? Orang percaya. Memberitakan Yesus kepada yang belum percaya. Pertanyaan berikut. Menurut saudara, Tuhan Yesus sudah mengamenkan doa itu atau belum? Atau kata mengamenkan? Berhenti. Sudah atau belum? Jawab cepat. Baca yang lain baik-baik. Ayo, ibu bapak saudara baca. Ini belajar.
Ya, banyak hamba Tuhan kalau ngajar monoton, monolog, itu. Nggak diajak jemaat untuk berpikir. Kalau saya ngajar, saya mengajak mendengar itu berpikir. Saya ulang lagi pertanyaannya. Menurut saudara, Yohanes 17 ayat 20, Tuhan Yesus sudah berhenti berdoa atau belum? Belum. Yang lain? Sudah belum? Jawab, saya nggak mau diam. Baru 2 orang, 3 orang. Ayo, yang lain bagaimana? Sudah selesai berdoa atau belum? Belum. Kenapa saudara jawab belum? Masih ada orang Nah, yang lain cepat. Kenapa? Kenapa belum selesai berdoa? Kenapa dia nggak bisa mengamenkan doa? Iya, karena apa? Masih banyak yang belum percaya kepada dia oleh pemberitaan kita. Kalau begitu, ini beban Tuhan Yesus atau bukan? So, ini beban Tuhan Yesus atau bukan? Bebannya. Nah, bebannya mau dibagi ke siapa? Ke kita. Pikola kuk yang kupasang. Maka itu sejujur-jujurnya, saudara. Sampai hari ini, saudara menjadi Kristen. Kepikir nggak dengan kebenaran kita pelajari hari ini? Yesus punya beban. Dan dia ingin bagi bebannya ke kita. Sudah waktunya para pemimpin pujian, pendoa, hamba-hamba Tuhan stop. Hanya mengatakan serahkan bebanmu kepada Yesus. Stop. Sekarang waktunya kita berubah. Tuhan Yesus, serahkan bebanmu kepada kami. Amin. Harus begitu. Serahkan bebanmu kepada kami. Karena itu yang Tuhan Yesus minta kepada kita. Jadi mau siap terima beban Yesus hari ini? Dan jangan cuma hari ini, sampai semua orang jadi percaya diri. Dan tugas kita masih terlalu banyak. Kalau saya tanya lagi, pornografi, alkohol dengan Injil mana lebih laku? Itu dia. Saya sudah lama nggak ke daerah Jayapura dan sekitarnya.